Timnas Indonesia mendapatkan pujian besar dari laman resmi FIFA usai menahan imbang dua raksasa Asia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia menjadi tim yang paling mengejutkan di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menjadi tim dengan ranking FIFA terendah tidak membuat Timnas Indonesia ciut saat menghadapi Arab Saudi dan Australia. Timnas Indonesia sukses menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1 saat bermain tandang. Performa yang sama juga ditunjukkan saat laga kandang perdana lawan Australia. FIFA pun memuji setinggi langit Timnas Indonesia. Badan tertinggi sepak bola dunia tersebut memuji hasil tim asuhan Shin Tae-yong di dua laga perdana. Meski di atas kertas dianggap sebagai tim terlemah di fase kualifikasi ini, Indonesia menjawab dengan hasil mengesankan di lapangan, tulis laman FIFA. Mereka sukses mengumpulkan 2 poin dari 2 pertandingan melawan 2 tim langganan Piala Dunia, yakni Arab Saudi dan Australia. Lanjutnya, FIFA memuji etos kerja dan semangat pantang menyerah skuad Timnas Indonesia. Tim Garuda dianggap mampu meredam permainan ofensif Arab Saudi dan Australia. FIFA juga melihat bahwa Timnas Indonesia ada di tren positif. FIFA juga tak memungkiri bahwa Timnas Indonesia ada di tren sejarah baru. Indonesia berada di tren untuk kembali lolos ke putaran final Piala Dunia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan pihaknya tengah mengebut proses naturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Reinders agar dapat memperkuat Timnas Indonesia dalam matchday 3 dan 4 kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia dijadwalkan melakoni 2 pertandingan tandang melawan Bahrain dan Cina pada 10-15 Oktober 2024. Tanggal 20-24 September kita masih ada waktu 4-5 hari untuk coba meregister, kata Erick Thohir. Mees dan Eliano merupakan pemain yang memiliki darah Indonesia dari sang ibu yang masing-masing berasal dari Manado, Sulawesi Utara, dan Maluku. Keduanya akan menjalani rapat bersama Wakil Komisi 10 DPR RI pada 17 September mendatang. Kemudian, Mees dan Eliano masih harus menjalani proses lanjutan bersama Komisi 3 DPR RI. Jika sudah mendapatkan persetujuan dari Komisi 10 dan 3, proses Mees dan Eliano menjadi WNI akan berlanjut di Kementerian Sekretariat Negara, guna mendapatkan surat keputusan dari Presiden. Terakhir, keduanya akan menjalani sumpah dengan Kemenkumham. Sebagai informasi tambahan, Mees Hilgers dan Eliano Reinders sedang berkarir di Liga Teratas Belanda, Eredivisie. Mees bermain sebagai bek untuk FC Twente, sementara Eliano merupakan winger PEK Zwolle. Kabar gembira menghampiri para penggemar sepak bola tanah air. Nama Jairo Riedewald, pemain sepak bola dengan darah Indonesia yang pernah malang melintang di Liga Inggris bersama Crystal Palace, kini santer dikabarkan akan segera memperkuat Timnas Indonesia. Bocoran menarik ini pertama kali diungkap oleh YouTuber kenamaan, Yusa Nugraha, dalam salah satu videonya. Jairo Riedewald, pemain berusia 28 tahun ini memang bukan nama asing di dunia sepak bola Eropa. Karir profesionalnya dimulai sejak usia belia bersama raksasa Belanda, Ajax Amsterdam. Bersama De Godenzonen, Riedewald bahkan berhasil meraih gelar juara Liga Belanda. Pengalaman berharga ini semakin diperkaya dengan kiprahnya di Premier League bersama Crystal Palace. Kemampuannya yang serba bisa menjadi nilai tambah bagi Timnas Indonesia. Fleksibilitas posisinya ini tentu akan menjadi opsi menarik bagi pelatih Shin Tae-yong. Yusa Nugraha dalam video terbarunya mengungkap bahwa ia mendapatkan informasi langsung dari sumber terpercaya di Belanda terkait kepastian Jairo Riedewald untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Dari situ, saya coba langsung tanya ke Denny, apakah itu benar? Lalu dia jawab, saya tahu kalau dia positif, kata Yusa. Jika kabar ini benar adanya, maka kedatangan Jairo Riedewald tentu akan menjadi suntikan semangat baru bagi skuad Garuda. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan senang performa Timnas Indonesia dalam fase grup C putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dapat sorotan dunia internasional. Ia menilai skuad Garuda mulai bangun dari tidur. Sebelumnya, media Amerika Serikat ESPN
menyebut tim Garuda sebagai raksasa Asia yang sedang terbangun dari tidur panjangnya. Sebutan itu setelah tim asuhan Sinteyong bermain imbang dengan timnas Arab Saudi 1-1 dan timnas Australia 0-0. Erik mengatakan berbagai capaian timnas Indonesia berkat kerja keras seluruh elemen tim. Ia pun menyambut baik dengan adanya pujian dari dunia internasional, tetapi tidak membuat besar kepala. Ya, alhamdulillah, karena ini yang saya bilang, kita sudah terlalu lama tidur buat sepak bola Indonesia. Ini waktu untuk kami bangkit, kata Erik. Selain itu, Menteri BUMN tersebut menyadari kehadiran pemain naturalisasi yang mengangkat timnas Indonesia saat ini menimbulkan pro dan kontra. Namun, hal itu tidak akan mengganggu fokusnya untuk terus membuat timnas Indonesia agar semakin tangguh. Pasti ada perbedaan pendapat. Tetapi ya, kembali kami kerja sajalah. Kami nggak mau terjebak polemik-polemik diskusi, ini negara demokrasi kritik itu sesuatu yang baik. Ya, tetapi kami fokus sajalah. Kami kerja, begitu saja. Tutup Erik. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menargetkan Mees Hilgers dan Eliano Reijnders bisa didaftarkan ke AFC pada akhir September 2024. Dengan begitu, keduanya kemungkinan bisa dimainkan pada laga timnas Indonesia melawan timnas Bahrain. Hilgers dan Reijnders diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia dalam fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terdekat, skuad Garuda bersua Bahrain dan timnas Cina. Erik mengatakan tahapan naturalisasi Mees dan Eliano saat ini sedang diproses di DPR RI. Proses kedua pemain itu terus dikebut oleh semua pihak agar dapat segera bisa membela timnas Indonesia. Setelah proses di Komisi X, keduanya bakal berproses bersama di Komisi 3 DPR RI. Jika mendapatkan persetujuan, proses naturalisasi kedua akan berlanjut ke Kemensetnek untuk mendapatkan surat keputusan dari Presiden Jokowi, lalu pengambilan sumpah dengan Kanwil Kemenkumham RI. Kalau lewat dari tanggal 24 September, mereka tidak bisa main pada Oktober, tutup Erik. Bek milik Leeds United, Pascal Struijk, kembali menjadi sorotan publik sepak bola Indonesia setelah berhembus kabar bahwa PSSI masih berpeluang untuk menaturalisasi pemain berusia 25 tahun itu. Diketahui, Pascal Struijk memang sempat menjadi pemain incaran yang akan dinaturalisasi PSSI pada tahun 2022. Akan tetapi, bek kelahiran Belgia itu menolak tawaran untuk memperkuat timnas Indonesia. Sebab, bek berpostur 190 cm itu ingin menjadi bagian dari timnas Belanda atau Belgia. Kendati begitu, Kapten Leeds United itu hingga kini masih belum mendapat panggilan dari kedua negara tersebut. Menurut media asal Belanda, Voetbal Premier, PSSI masih berpeluang untuk menaturalisasi Pascal Struijk. Kemungkinan besar, maksud dari host Voetbal Premier soal Struijk diizinkan adalah sang pemain eligible untuk pindah ke warganegaraan. Sebab, Pascal Struijk memiliki darah Indonesia yang mengalir langsung dari kakek dan neneknya. Pascal Struijk merupakan salah satu pemain bertalenta yang kini bermain untuk klub divisi Championship Leeds United. Bahkan, ia juga sempat merasakan kerasnya Liga Premier Inggris bersama klub yang bermarkas di Ellen Road itu. Ia juga telah menjadi andalan di lini pertahanan Leeds United dalam beberapa musim terakhir. Sejak promosi ke tim utama Leeds United, Struijk tercatat telah mencetak 10 gol dalam 125 penampilan bersama klub berjuluk The Peacocks itu di semua kompetisi. Pada musim lalu saja, Struijk mampu mencetak 5 gol dalam 25 pertandingan bagi Leeds United di semua kompetisi.